Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya bersama teman-teman OMK dari Pusat Paroki Yesus Tersalib Anak akan mengangkat turunai ke stasi Rabayu. Baik, saudara-saudariku yang terkasih, kami sudah sampai di stasi Rabayu bersama rombongan. Dan sekarang kami berada di rumahnya pemimpin yang baju berwarna biru ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita memasuki minggu biasa yang kelima di tahun B, tanggal 7 Februari 2021. Ketiga sabda Tuhan yang dipertanyakan kepada kita semua. Bacaan pertama diambil dari kitab Ayub bab 7 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 6 sampai dengan 7. Sedangkan bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus bab 9 ayat 15 sampai dengan 19, dilanjutkan ayat 22 sampai dengan 23. Sedangkan bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai dengan 39. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 1 ayat 29 sampai dengan 39. Pada waktu itu, sekeluarnya dari rumah ibadat, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari mulai gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, hadir kembali bersama saya Pastor Maksi Sihabi CP, dan kini saya akan hadirkan kembali untuk kita sekalian pantun-pantun nasihat rohani yang akan meneguhkan kehidupan beriman kita masing-masing dalam edisi Minggu 7 Februari 2021. Dan minggu ini kita memasuki minggu biasa yang kelima di tahun B.
Pantun rohani yang pertama, mengajak teman untuk bertemu. Kami membahas soal pelajaran. Sesibuk apapun dalam duniamu, tugas utamamu melayani Tuhan. Pantun rohani yang kedua, temanku sedang belajar bahasa, akan berkuliah di Widya Mandala. Melayani Tuhan jangan terpaksa, tapi lakukanlah dengan sukarela. Pantun rohani yang ketiga, rencanaku pergi ke lahan paman untuk menanam tanaman cengkeh. Dengan kerelaan di dalam pelayanan, buah kebaikan akan kamu peroleh. Pantun rohani yang keempat, akan ke hutan menyampah durian, lalu ku pulang membawa pepaya. Kebaikan yang sudah kamu lakukan, hasil ketekunan yang kamu punya. Pantun rohani yang kelima, ku ambilkan barang di ruang tamu, buku pelajaranku dan juga pensil. Ketekunan diri di dalam usahamu membuatmu dapat menuai hasil. Pantun rohani yang keenam, kunjungi teman di kota Surabaya. Dia lagi mengidap penyakit disentri. Hasil yang diperoleh di dalam karya, berkat berlimpah yang Tuhan beri. Pantun rohani yang ketujuh, ternak angsa berjumlah 25, selalu disimpan di tempat yang aman. Berkat Tuhanmu selalu kita terima, maka tariklah diri di dalam kesunyian. Pantun rohani yang ke-8, saat kukunjungi di peternakan itik, padaku melihat kotoran sampah. Dalam kesunyian Tuhan berbisik, untukmu pergi dan hasilkan buah. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah pantun-pantun nasihat rohani yang sudah saya hadirkan untuk kita sekalian, dan saya meminta sekaligus mengingatkan kepada kita semua untuk terus merenungkan perjalanan kehidupan beriman kita, karena kita harus akui dan kita harus yakin dan kita harus sadar bahwa kehidupan beriman kita memang butuh perenungan. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kami baru menyelesaikan merayakan perayaan Ekaristi di stasiun Rabayu. Inilah gerejanya, dan sebentar lagi kami akan kembali dan beristirahat di rumah masing-masing di bawah, dan kami sebagai ungkapan syukur atas perayaan Ekaristi bersama umat di stasiun Rabayu, maka kami kembali ke rumah Pak Pemimpin dan kami santap siang bersama umat di stasiun Rabayu. Selamat menikmati. Saya Pastor Maksi Sihut JP, Pastor Rekan di Paroki Yesus Tersalib Manatama, Keuskupan Sanggau.